Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Sony Ilham Hermawan, nomor Taruna 19030568, Prodi D3 Pengujian Kendaraan Bermotor kelas A, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Di sini saya akan memeriksa kendaraan, yaitu kendaraan mobil barang, kelayakannya berdasarkan 9 item. Rekan-rekan bisa dilihat di bagian bumper depan kendaraan. Bumper depan kendaraan tidak lebih menonjol daripada bagian depan kendaraan. Kita pelajari lagi, fungsi bumper depan kendaraan adalah untuk melindungi bagian depan kendaraan apabila menabrak sesuatu, dan juga melindungi sesuatu yang ditabrak, contoh menabrak manusia atau menabrak suatu barang. Jadi pada bumper depan kendaraan ini tidak sesuai dengan aturan, yaitu tidak bisa melindungi bagian depan kendaraan, sehingga bumper depan kendaraan ini menjadi alasan penolakan pada uji teknis kendaraan tersebut. Pada PP 55 tahun 2012 pasal 41 memang disebutkan bumper depan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menonjol ke depan lebih dari 500 mm melewati bagian badan kendaraan yang paling depan. Memang pada kendaraan tersebut tidak melewati 500 mm, namun bumper tersebut tidak bisa melindungi bagian depan kendaraan maupun bagian kendaraan lain yang ditabrak. Jadi hal tersebut menjadi alasan penolakan. Ya, yang selanjutnya teman-teman bisa dilihat lampu penunjuk arah bagian depan tidak berwarna kuning, yaitu berwarna merah. Sesuai aturan memang benar lampu penunjuk arah itu berkedip, tapi berkedipnya itu berwarna kuning. Nah, di sini lampu penunjuk arah bagian depan berkedip dengan warna merah. Ini jelas-jelas adalah alasan penolak. Pada PP 55 tahun 2012 pasal 23 huruf C disebutkan lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip. Sedangkan pada kendaraan tersebut lampu kendaraan berwarna merah atau kuning yang sangat tua, yaitu bukan kuning tua lagi warnanya, sehingga hal tersebut jelas menjadi alasan penolakan bagi kendaraan tersebut. Oke rekan-rekan, untuk alasan penolakan yang ketiga adalah washer. Washer kendaraan di sini memang ada, jumlahnya 2, kanan dan kiri. Tapi washer pada kendaraan ini tidak bisa menyala. Mohon washernya untuk dinyalakan. Nah, bisa dilihat sudah dinyalakan tuasnya tapi washer tidak keluar air. Jadi ini adalah bisa menjadi alasan penolakan bagi kendaraan tersebut. Pada PP 55 tahun 2012 pasal 38 disebutkan penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf C harus memenuhi persyaratan A. Paling sedikit berjumlah 1 buah dipasang bagian kaca depan. Kemudian yang kedua dilengkapi dengan alat penyemprot air ke kaca atau yang dinamakan dengan washer. Yang ketiga digerakkan secara mekanis atau elektronis. Pada kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan washer atau alat penyemprot kaca sebagaimana disebutkan oleh PP 55 tahun 2012 pasal 38. Rekan-rekan, untuk alasan penolakan yang keempat adalah kaca spion. Bisa dilihat kaca spion dari kendaraan tersebut. Kendaraan ini mengalami pecah dan ini sangat mengganggu pandangan bagi sang supir. Apalagi kaca spion ini ada di bagian sebelah kanan, yaitu berada di samping kanan supir persis. Jadi ini menjadi alasan penolakan karena dapat mengganggu jarak pandang supir ke belakang kendaraan. Jadi ini sangat mengganggu dan menjadi alasan penolakan pada uji teknis kendaraan tersebut. Pada PP 55 tahun 2012 pasal 37 disebutkan kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf B harus memenuhi persyaratan A. Berjumlah 2 buah atau lebih, dan B. Dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Pada kendaraan tersebut terlihat bahwa kaca spion kendaraan, terutama khususnya bagian kanan kendaraan, mengalami retak dan dapat mengganggu penglihatan sang supir atau sang pengemudi. Hal tersebut merupakan salah satu alasan penolakan dari kaca spion. Teman-teman, untuk alasan penolakan berikutnya adalah lampu mundur. Lampu mundur di sini berwarna putih, tapi lampu mundur pada kendaraan tersebut tidak nyala. Untuk Pak supir, mohon untuk dinyalakan. Disimburi ya. Wis.
dilihat teman-teman, lampu mundur kendaraan tidak menyala meskipun tadi gigi persneling kendaraan sudah diatur ke di mundur atau R. Lampu mundur tetap tidak menyala putih, dan ini sudah jelas menjadi alasan penolakan karena lampu mundur tidak menyala. Pada PP 55 tahun 2012 pasal 23 huruf G menyebutkan lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk sepeda motor. Nah, Rekan-rekan, untuk alasan penolakan yang berikutnya adalah bumper bagian belakang kendaraan. Karena seharusnya untuk mobil barang, mobil penumpang, dan mobil bus tidak boleh menggunakan bumper belakang kendaraan. Jadi penambahan bumper kendaraan pada kendaraan mobil barang seperti ini sudah jelas menjadi alasan penolakan. Karena di aturan sudah jelas bumper belakang kendaraan hanya digunakan oleh mobil penumpang, mobil bus, dan mobil. Pada PP 55 tahun 2012 pasal 41 dijelaskan bahwa bumper sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf F harus dipasang di depan dan belakang untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil tangki, dan hanya bagian depan untuk mobil barang selain mobil tangki. Jadi untuk mobil barang tidak menggunakan bumper belakang kendaraan. Seperti dijelaskan di PP 55 tahun 2012 pasal 41. Ini rekan-rekan, untuk alasan penolakan berikutnya yaitu berkaitan dengan sabuk pengaman kendaraan. Memang sabuk pengaman kendaraan di sini sudah ada, tapi bisa dilihat kemari, yaitu pengunci dari sabuk pengaman tidak ada. Jadi lihat, sabuk pengamannya tidak bisa dikunci di sini. Bahkan penguncinya saja sudah tidak ada. Jadi sabuk pengaman tidak bisa digunakan. Meskipun ada, tapi sabuk pengaman ini tidak bisa digunakan. Jadi sudah jelas ini menjadi sebuah atau suatu alasan penolakan bagi uji teknis kendaraan tersebut. Pada PP 55 tahun 2012 pasal 46 disebutkan bahwa sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A harus dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi. Kemudian poin nomor 2, sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan A. Paling sedikit berjumlah 3 jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang, paling pinggir di samping pengemudi, serta paling sedikit berjumlah 2 jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya. Kemudian poin B tidak mempunyai tepi yang tajam, dan poin C kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah. Rekan-rekan, untuk alasan penolakan yang berikutnya adalah dongkrak pada kendaraan. Bisa dilihat, untuk mobil barang L300 seharusnya dongkrak diletakkan di sini. Tapi di sini kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan dongkrak, yaitu malah ada tali dan beberapa perlengkapan tambahan lainnya. Sudah jelas dongkrak di sini tidak ada dan menjadi suatu alasan penolakan bagi uji teknis kendaraan tersebut. Pada PP 55 tahun 2012 pasal 49 disebutkan bahwa dongkrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf D paling sedikit mampu mengangkat muatan sumbu sesuai dengan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor yang digunakan. Sedangkan pada kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan dongkrak sehingga hal tersebut merupakan alasan penolakan bagi kendaraan tersebut. Selanjutnya, untuk alasan penolakan berikutnya yaitu kunci pembuka roda. Seharusnya kunci pembuka roda atau perlengkapan lainnya itu ditaruh di sini untuk kendaraan mobil penumpang L300, tapi bisa dilihat dongkrak dan kunci kendaraan untuk pembuka roda tidak ada. Yaitu hal ini bisa menjadi sebuah alasan penolakan bagi uji teknis kendaraan tersebut karena tidak dilengkapi perlengkapan yang memadai seperti tadi dongkrak dan pada PP 55 tahun 2012 pasal 50 menyebutkan pembuka roda sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf E harus mampu membuka roda kendaraan bermotor yang digunakan dan tidak merusak komponen yang ada pada roda. Sedangkan pada kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan pembuka roda, sehingga hal tersebut merupakan alasan penolakan bagi kendaraan tersebut. Rekan-rekan, untuk alasan penolakan berikutnya yaitu peralatan pertolongan pertama atau biasa disebut dengan kotak P3K. Di sini bisa dilihat di kabin kendaraan, biasanya itu peralatan pertolongan pertama atau kotak P3K itu diletakkan di kabin supaya mudah untuk menjangkau dan mudah untuk diakses. Tapi di sini di kabin, yaitu pada kendaraan ini tidak dilengkapi dengan peralatan
pertolongan pertama atau kotak P3K yang tersedia hanya beberapa buah masker dan masker bekas dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan seadanya lainnya. Jadi hal tersebut bisa menjadi alasan penolakan. Bahkan sebuah apar pun tidak tersedia pada kendaraan tersebut. Jadi ini sudah jelas menjadi alasan penolakan. Pada PP 55 tahun 2012, pasal 52 menyatakan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf G paling sedikit terdiri atas A. Obat antiseptik, B. Kain kasa, C. Kapas, dan D. Plester. Pada kendaraan tersebut sama sekali tidak dilengkapi oleh peralatan pertolongan pertama, dari obat antiseptik sampai plester tidak dilengkapi sama sekali, sehingga hal tersebut merupakan alasan penolakan bagi kendaraan tersebut. Nah, sekian alasan penolakan dari kendaraan yang saya uji, yaitu mobil barang. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.